Krokot, tanaman yang telah menjadi makanan nenek moyang manusia selama 4000 tahun, mulai dari Afrika, Asia, Amerika, bahkan Eropa. Namun, di era modern ini, krokot mulai dilupakan. Literasi tentang tanaman ini dikubur agar bisnis farmasi tidak rugi menjual obat jantung dan stroke. Dan bisnis farmasi medis yang membutuhkan omega-3 sebagai obat menjadi sangat mahal karena literasi tentang krokot tidak disebarluaskan ke masyarakat. Dan selamat datang di channel Lazy and Stupid. Di mana terakhir kali Anda melihat tanaman ini? Di depan rumah, di jalan, atau bahkan di celah bebatuan? Ya, mereka memang sangat mudah tumbuh, bahkan dianggap sebagai gulma. Namun di balik tatapan sinis seperti tanaman yang tidak dipedulikan, krokot justru memiliki gizi yang tinggi dibandingkan sayur lainnya. Seperti kandungan vitamin E 7 kali lebih banyak dari bayam, 6 kali beta karotin dari wortel. Namun hal yang paling berharga dan mencolok dari krokot adalah kandungan omega-3-nya. Dari Dr. Artemis Simopoulos 1992 mengatakan bahwa krokot memiliki kandungan omega-3 berjenis alpha-linic acid sebanyak 300 hingga 400 mg per 100 gram daun krokot segar. Sedangkan salmon biasa digunakan sebagai sumber omega-3 memiliki kandungan omega-3 sebanyak 2000 mg hingga 2500 mg per 100 gram ikan salmon. Memang jika kita lihat sekilas, salmon lebih unggul hingga 7 kali lipat kandungan omega-3-nya. Namun jika kita lihat dari segi kecepatan produksi, omega-3 krokot sangatlah unggul dari salmon. Jika salmon memiliki biaya yang mahal dan lama, seperti kolam pemijahnya yang besar, waktu panen yang sangat lama, sekitar 2-3 tahun, dan jikalau mendapatkan dari alam, itu dapat merusak ekosistem, karena populasi salmon cenderung berkurang dan jelas, salmon cukup mahal. Namun, krokot jauh lebih efisien dibandingkan salmon. Waktu panen hanya dalam hitungan minggu. Sekitar 2-3 minggu sekali, krokot sudah bisa dipanen. Selain itu, krokot sangat mudah tumbuh dibandingkan tanaman lainnya. Misalnya jagung, krokot memiliki kebutuhan air 1/5 dari kebutuhan air jagung. Hama dari tanaman krokot juga terbilang hampir tidak ada. Dan jelas, ini ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan pestisida. Ditambah lagi, krokot memiliki mekanisme unik dalam berfotosintesis, yaitu menggunakan sistem C4 dan CAM sekaligus. Di mana kemampuan seperti ini sangat-sangat jarang dimiliki tanaman lainnya. Fotosintesis C4, yaitu sistem fotosintesis yang memakan banyak air, sehingga tanaman bisa tumbuh sangat-sangat cepat. Bayam, sawi, dan banyak sayuran lainnya hanya bisa melakukan fotosintesis C4 seumur hidup. Dan kekurangan dari fotosintesis C4 ini, yaitu jika tidak tersedia air yang cukup, maka tanaman tersebut akan cepat kering dan akhirnya mati. Sebaliknya, fotosintesis CAM adalah fotosintesis yang hemat air. Biasanya kemampuan ini dimiliki tanaman yang hidup di daerah kering, seperti tanaman kaktus dan nanas. Mereka secara permanen seumur hidup menggunakan fotosintesis CAM. Namun kekurangan fotosintesis CAM ini yang hemat air membuat tanaman-tanaman tersebut tumbuh sangat lambat. Namun krokot justru memiliki kemampuan fotosintesis C4 dan CAM sekaligus. Jikalau kondisi lingkungan basah, maka krokot akan menggunakan fotosintesis C4 untuk memacu pertumbuhan, sama seperti bayam dan sawi. Namun saat kemarau, krokot tidak ikut mati bersama bayam, namun krokot beralih fotosintesis ke CAM seperti kaktus, dan pertumbuhannya mulai melambat. Hal ini membuat krokot menjadi tanaman yang sangat cepat tumbuh sekaligus tanaman yang tahan kering dan tahan panas. Dan dari sini, kita sudah tahu bahwa krokot adalah solusi omega-3 alternatif dibandingkan salmon karena murah, cepat, dan sangat-sangat mudah tumbuh. Dalam bisnis farmasi, omega-3 sangatlah berharga. Satu botol suplemen wellness omega-3 dapat dihargai Rp400.000. Dan itu adalah harga yang sangat mahal untuk ekonomi Indonesia. Studi jantung Diet Leon tahun 1999 menguji 605 pasien serangan jantung.
Kelompok yang mengonsumsi makanan Mediterania, yaitu mengandung bahan krokot, mengalami penurunan hingga 70% lebih sedikit kematian setelah 5 tahun mengkonsumsi. Namun sayangnya, studi ini dihentikan dengan alasan tidak etis, katanya. Atau mungkin karena takut bisnis farmasi jatuh akibat orang-orang tidak membeli suplemen omega 3 lagi karena sudah makan krokot yang kaya akan omega 3 seperti yang ada di jurnal studi diet Lyon itu. Entahlah, selain bermanfaat untuk mengobati serangan jantung, kandungan omega 3 dalam krokot juga bisa membantu mencegah penyakit Alzheimer atau pikun dan membantu perkembangan otak anak. Intinya omega 3 ini sangat bagus untuk jantung dan otak. Kemudian dalam industri herbisida, perusahaan Signeta Bayer Corteva membuat herbisida khusus untuk membantai krokot yang dianggap gulma oleh petani dan menghasilkan $4 juta di tahun 2024. Dan bahkan krokot sangat berharga dalam berbagai masakan di seluruh dunia. Di Timur Tengah ada salad bakleh, yaitu salad yang terbuat dari krokot. Kemudian di Yunani, krokot juga digunakan untuk salad. Dan bahkan di Indonesia, dahulu juga makan krokot. Namun karena dianggap makanan orang miskin, krokot pun hilang di zaman modern ini. Karena sifat gengsi orang Indonesia yang tidak mau memakan makanan orang miskin. Padahal itu adalah hal yang sangat bagus. Jika Anda melihat tanaman ini di depan rumah Anda, di sawah Anda, jangan cabut, jangan dibunuh. Biarkan mereka tetap hidup dan manfaatkan kandungan omega 3-nya untuk kesehatan keluarga Anda. So, mari kita hidupkan kembali tradisi makan sayur krokot. Seperti halnya nenek moyang kita dahulu dan seperti orang-orang di belahan dunia lainnya yang masih memakan krokot. So, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalian juga bisa nonton series video bermanfaat lainnya di channel ini. Subscribe atau tidak subscribe terserah kalian. Kalian bisa download video ini jikalau video ini tiba-tiba di-banned. Untuk sumber dari jurnal informasi, saya cantumkan di deskripsi, oke? See you next time.